Bismillahirrahmanirrahim. Paman mongko utawi sapane wong kufa'ala nglakoni sapa man sayaning suci-suci minazil muharramati kang tetep saking iki perkara kang den haramaken. Fa'ala iki mongko iku wajib ing atase man al ismu wal kafarah. Beberapa perkara yang diharamkan di atas kalau diterjang maka di samping berdosa hukumnya diwajibkan untuk membayar kafarah atau fidyah, termasuk motong kuku, motong rambut, jima, pakai minyak wangi, pakai menutup kepala, semuanya ada kafarahnya. Sebagaimana yang dituangkan dalam firman Allah, Faman kana minkum maridun aw bihi azam mir ra'si fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Wal kafarah fidyah ila akad nikah, angin akad nikah. Wala yajibu mengkara wajib ala ingatasi wong kang akad nikah wal fidyah. Kenapa? Karena tujuan daripada akad nikah itu tidak hasil, tidak ada niat. Kalau wangen-wangen kan sudah hasil, semuanya berhasil. Akad nikah hanya bentuk akadnya saja, tapi sama sekali tidak berpengaruh. Tidak ada dibujuk. Ya atawi khusulil maksud min saking nikah wa utawi khusul maksud iku al ingqadu dadi kabundel, dadi terikat suami istri bosa pasutri. Bikhilafi bakil mukharamati kan bedani sekarine pira-pira perkara kang den haramaken. Di annahu iku samta abima wa muharramun alaih. Di anak rata mesine wong kuwi samta ngalap suka-suka paman bimakan perkara wa kang taimai kum haramun dan haramaken apa male ngatasi wong. Lain halnya kalau muharamat lain. Nah, ini dia telah berhasil menikmatinya, pakai wangi-wangi ya berhasil menikmatinya. Satu tubuh ya juga berhasil menikmatinya. Baca zalika ing kono kusul maksud sapa al-Husni wa qala sapa Nawawi fil idah wa yajibulan wajib alal muhrimi ngatasi wong kang ihram apa tahaffudz ngreksa minazil muharramati saking ki perkara kang den haramaken ila mawadi'a angin pira-pira panggonan. Ila mawadi angin pira-pira panggonan ila fi mawadil udri angin dalam pira-pira panggonan udzur alatikang nabahna kang ngilingaken ingsun alaya ing atase mawadil udri, kecuali kalau memang dalam keadaan udzur seperti disinyalir dalam Al-Qur'an, disinyalkan oleh Al-Qur'an dengan maridun au bihi azab. Wa rupa martakabalan terkadang ngelakoni sapa ba'dul amah setengah wong awam si aning suci minazil muharramat. Wa qala lan ngucap sapa si adil amah aftati nebusi sapa ingsun mutawahiman halikang duweni perasaan salah cipta anaku temen stune
ba'dul amah bil tizamil fidyati kelawan napa natepi fidyah iku ya takhallasu iso slamet sapa si ba'dul amah min wabalil maksiati saking bahayane to olone maksiat panca bayane maksiat wazalika utem kuno tawahum iku khotoun luput sorikun kang welo-welo wajah lunan pekok apa pekok jenenge wong saiki mbok jenenge akeh pekok tolol bodho pekok kobihun kang ala. Jadi ada sebagian orang awam sengaja melanggar muharramat itu dengan sanggup ya lah tak aku sekarang apa-apa pokoknya bayar fidyah ini tak ketok iya apa-apa bayar fidyah tapi lek jima pola-pola ini masalahnya urusannya batal hajinya apa-apa pakai pakaian itu nggak apa-apa. Nah, kita waktu balang jumroh pakai helm saja nggak apa-apa pokoknya yang penting bayar fidyah. Nah ini keliru. Jadi dengan bayar fidyah itu apa dosanya? Melakukan perkara haram itu hilang? Tidak hilang. Ini seperti orang yang mengambil kesimpulan bahwa dengan adanya sholat boleh qadha berarti boleh hutang. Tidak ada. Dengan adanya wajib qadha itu tidak memberikan pemahaman bahwa sholat boleh dihutang. Hanya bagi orang yang sudah berhutang. Nah, itu wajib qadha. Allah tidak menghutangkan. Memang Allah tidak menghutangkan, makanya tidak boleh hutang. Tapi kadung hutang kok. Allah tidak menghutangkan sholat memang. Sehingga tidak boleh kita meninggalkan sholat daripada waktunya, tidak boleh. Tapi urusannya ini wis kadung utang. Memang meler yo. Belum sadar. Terus sekarang sudah sadar ingin tobat loh. Apakah boleh qadha? Wajib qadha. Wajibnya tetap qadhanya. Tapi kalau apa qadha itu terus meninggalkannya hilang, enggak. Dosanya ya tetap dapat. Qadha itu kewajiban yang tersendiri. Sebagaimana kamu mencuri barangnya orang lain, wajib untuk mengembalikan. Kalau sudah mengembalikan, apakah dosanya mencuri hilang? Ya tidak. Makanya jangan sekali-kali berpedoman tak curi saja besok saya urupin, saya tukarin biasa, gantiin. Nah, gantiin itu urusannya kewajiban baru. Sedangkan mencuri itu lebih baru lagi. dosa. Cuman urusan mencuri niku hakul adami sing kita balikan yaitu tapi urusan dosa itu hakullah. Nah, dalam ini semuanya hakullah. Kewajibannya orang yang melanggar dengan melakukan keharaman adalah fidyah, sedangkan fidyah itu kalau tidak dibayar ya tetap menjadi utang. Kalau dengan membayar fidyah ya tetap dosanya nggak hilang. Hanya saja fidyah itu ungkapan sebagai ungkapan kapok untuk ungkapan penyesalan, dengan harapan kalau kita menyesal dan bayar fidyah itu akan diampuni oleh Allah Ta'ala karena hadis Rasul la taib minadzambi kaman la dzambalah. Tapi ya mudah-mudahan masih belum bisa dijamin. Tidak ada orang yang dijamin tobatnya itu mesti diterima, itu tidak bisa. Sampai
Sufyan Tsauri itu minta kepada Allah untuk diberi taubatan nasuha. Sampai 40 tahun belum dikasih oleh Allah. Akhirnya beliau matur dan dalam hati perasaan aneh, wong hanya minta taubatan nasuha saja kok nggak dikasih sudah 40 tahun, itu ada apa kok repot temen. Akhirnya ada jawaban dengan bisikan yang tidak paham dari mana datangnya. Wahai Sufyan Tsauri, tahukah engkau yang kau minta? Tahukah apa yang kau minta? Yang kau minta itu bukan perkara kecil. Taubatan nasuha yang kau minta itu adalah dicintai Allah. Karena innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ya memang ingin dicintai Allah tidak sembarangan, tidak gampang. Ingin dicintai anak Pak Mudin saja ya harus tohrok dan harus mengawal beberapa tahun, kadang baru ketemu, kadang-kadang ditinggal. Apalagi ingin mendapat cinta dari Allah. Loh, ya mudah-mudahan semuanya. Nanti jangan ibadat hitung dengan mata mautukan. Nah, dihitung matematika, akhirnya sholat dengan surbanan itu lebih baik daripada sholat berjamaah. Sholat dengan pakai siwakan lebih baik daripada berjamaah. Karena apa? Yang dijanjikan itu jamaah pahalanya 27 kali lipat, sedangkan surbanan 70 kali lipat. Ini kalau dihitung matematika, sholat dengan surbanan dengan siwakan lebih baik dari jamaah. Tidak bisa. Ya tetap lebih baik jamaah. Lalu hitungannya, ya betul 27 dengan 70 lebih banyak 70 barang cacahnya hitungannya. Tapi barangnya belum tentu gitu. Karena 70 derajat itu derajatnya apa? Nanti lalu nih. Nah, bentuknya apa? Ini nggak tahu kan Yohan. Dikasih 27 derajat. Nah, 20 derajat sing dhuwur aja sudah luar biasa. Kelas 3 SD karo kelas 3 SMP beda, walaupun sama-sama kelas 3-nya. Jadi jangan menggunakan data matematika dengan fadhail. Karena fadhail itu didhawuhkan oleh Kanjeng Nabi untuk memberi spirit. Dan kalau kita lihat dari fadhail juga pada ancaman-ancaman itu bermacam-macam. Satu saja nggak bisa, seperti waktu ada orang mati syahid yang ibunya mengatakan ini sukses ya, alhamdulillah sudah kembangan bahagia betul dengan Rasul katakan karena alisana. Rasul kan akannya kan udah tahu dari mana, mungkin saja dia berbicara tidak ada faedahnya, itu saja sudah bisa menghilangkan pahalanya mati syahid. Apalagi dalam satu hadis man la yadkhulul jannah man kana fi qalbi dzarratun minal kibri, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi dzarratun minal bukhli. Kok dia sumpet kabeh terus ora golek ngoten ya. Tapi sebaliknya pokoknya maca syahadat ini akan bisa tiba jalan lah saat teman nakhlas oleh bisa tadi kamang kazabiat khilmul jannat birahmati. Makanya yang kita pikirkan bukan surganya. Ya wis, ini perintah, ini larangan. Nggak usah kita lihat ini dosa kecil, dosa besar.
Sebab tidak ada dosa kecil kalau tidak diperkecil diampuni. Sebab dosa kecil pun menjadi besar ketika tidak diampuni. Tidak ada dosa besar kalau dibandingkan ampunan Allah. Sebesar apapun kalau diampuni oleh Allah sudah terbaik, clean, habis. Fa inna maka temesine kelakuan iku yakhur muharram ala ing atase muhrim opal fi'lu penggawean. Jadi meninggalkan kewajiban atau melakukan perharaman yang di atas itu tetap haram walaupun bertujuan untuk bayar fidyah. Seperti undang-undang pondok bagi yang terlambat bayar semen. Nanti bagi yang melanggar nggak masuk bayar semen. Atau nonton TV bayar semen. Itu aku yang niku lek ngaji ngono. Wah, wis sesuk anake aku tak bayar lak double saiki. Iki mau sesuk gak masuk aku mau. Ngawur itu. Jadi bayar itu bukan maksudnya untuk memperbanyak semen supaya kapok kok malah dikira tak golek harus duit nek bayar sesuk tak iso ngawur ae. Gak bisa. Nek kuwi ora nyebut gawe gak iso melanggar, nyebut gawe iso melanggar krana iso bayar. Ngawur. Wa ila khalafan dalam mereka nayani sapa ngasima maka dosa sapa wong muhrim. Muhrim wong kang ihram ini kalau melanggar ya berdosa dan wajib wajibat apa fidyah. Walaisat al fidyatu iku mubihatan kang melegalkan lil ibdami maring lakoni. Bukan berarti fidyah itu melegalkan untuk menjalankan muharramat ala fil muharram. Wa jalatu adzal qaili utawi bodhone iki wong kang ngomong kajalati man kaya bodhone wong yakulu kang ucap sapa man ana asrabul khamra ana utawa ingsun iku asrabu ngombe ingsun al khamra wa aznalan ya asni lan zina ingsun wal hatu ta hat iku yutahiruni wis gak apa-apa ngombe khamr sing penting mengko dihat kita kuat jaduk iki gak apa-apa ngene. Ayo zina ae kok masalah aku jaduk kok dihat gak masalah mentar wis ngene. Ora wa man tasabana kufara nglakoni sapa manusa suci mas ini masa perkara ya yuh kamu kanten hak hukumi apa bitakhni harmin ma fakat akhraja maka teman metu sapa man apa haju hajani man min ayakuna sing ana apa haju kumabruran mabrur barang siapa melakukan muharramat di atas berarti hajinya sudah keluar dari haji mabrur. Haji mabrur itu ada 3 tingkatan. Pertama haji mabrur yang secara syariat. Haji mabrur yang secara syariat yaitu kapan-kapan haji itu sudah melakukan syarat dan rukun menjadi muharramat. Ini sudah dikatakan mabrur yang dimasukkan di dalam hadis al-hajju al-mabrur wa salahu jazaa'un ilal jannah. Nah, akhirnya terus mati lah mari haji mabrur terus merono maksiat terus ya gak masuk surga ngoten lho. Iki jangan wah haji mabrur masuk surga ora bisa ngoten niku. Wis dadi wali ya Bal'am sing neraka wae. Karena inamal amal bi khawa timiha. Makanya Syed Abdul Qadir Al-Jilani ketika bersama santri berjalan ketemu dengan seorang pemabuk. Lalu bertanya, Syed Abdul Qadir, saya akan bertanya, mampukah Allah, bisakah Allah mengangkat aku menjadikan orang seperti saya ini tobat? Bisa.
Allah Maha Kuasa. Bisakah Allah Ta'ala mengangkat derajat saya ini sebagaimana derajatmu menjadi orang yang taat dan dicintai, setara dengan kamu? Bisa, Allah kuasa. Abdul Qadir, mampukah Allah mencabut imanmu sehingga kau menjadi pemabuk seperti saya ini? Ya, ngoten deh. Baru setelah ditekok ngono iku Syekh Abdul Qadir langsung jungkel minta perlindungan kepada Allah. Nangis. Santrinya mengatakan, ada apa ya kau nangis? Loh, saya takut betul apa yang dikatakan oleh orang itu. Allah mampu, Allah bisa mencabut keimanan, Allah bisa mencabut kewalian yang bagaimanapun. Pemane gur kemap, ruran yang di wali titik mabur nah. Dan tapi ya kita lakukan semacam itu. Jadi satu mabur yang secara syarat, yaitu selama haji itu sudah dilakukan dengan prosedur syariat, melakukan perintah, menjauhi cegah, yaitu syarat rukun, dan menjauhi muharramat sudah masyhur, sudah mabrur. Haji mabrur yang kedua yaitu haji yang di dalamnya itu tidak ada rafas, fusuk dan jidal. Yang dituangkan dalam firman Allah, faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj wama taf'alu min khairi ya'lamullah wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Duh, ini haji sing mabrur menurut sufi, tengah-tengah. Walaupun melakukan syarat rukun dan menjauhi muharramat, tapi di sana melakukan rafas, melakukan fusuk, melakukan jidal, ini sudah menghilangkan kemabruran. Kenapa kok di situ dalam haji dilarang 3 hal, rafas, fusuk, jidal? Perlu kita ketahui, Allah tidak pernah melarang hal-hal yang tidak potensi untuk dilakukan. Semua yang disebutkan dalam Quran dan hadis bentuk larangan, yaitu hal-hal yang sangat potensi untuk dilakukan. Wala taqrabu zina, potensi dilakukan. Wala ya'tab ba'dukum ba'da, potensi untuk dilakukan. Kalau tidak potensi untuk dilakukan, tidak akan diperintahkan, akan dilarang. Contoh yang tidak potensi untuk dilakukan seperti makan batu. Enggak enak dalam Al-Quran, wala ta'kulul hajarul asfal, ini enggak ada. Wala ta'kulul qarurata, jangan makan botol, ya enggak ada. Wala ta'kulul qarurata minaz zujaj. Kenapa? Karena tidak dilarang pun tidak akan melakukan. Nah, di dalam haji 3 hal ini potensi. Kenapa? Fala rafasa, tidak boleh rafas. Sebab itu akan ketemu dengan orang yang tidak pernah kelihatan, tidak pernah ketemu. Satunya bentuknya orang ada di sana. Bentuk yang belolak-belolok meripati seperti India, Arab, yang irungnya mancung seperti Turki, yang putih seperti Cina dan semua bang, yang hitam seperti Nigeria, yang sudut seperti Cina, dan tidak punya brengos, tidak punya jenggot, dan yang sampai brengosan jenggotan seperti Arab. Terus ada yang sedang-sedang kecil-kecil, kayak Indonesia, coklat-coklat ini ya. Waduh, macam-macam dah.
Terus di sana itu wanita tidak boleh pakai tutup transparan. Ya ini kalau tidak makanya di sini kamu akan dilepaskan pada lubang buaya, banyak jebakan-jebakan, tapi dipesan harus menjaga jangan sampai engkau melakukannya. Ini seperti Nabi Adam diberitahukan di sana ada gandum, ada pohon khintoh, jangan sekali-kali kau dekati. Nah, ini di ada di seperti ngono. Dikaji ngono, di sana kamu akan ketemu dengan berbagai macam. Wis. Nanti ini kan hanya satu model, satu model, satu jenis, kono macam-macam misal. Ada yang seperti itu khumroh, ada yang azraq, semu hijau, ada yang semu abang, seperti semua macam kayak gini. Ashab semua abang. Londo itu semua abang. Putih tapi putih orang putih ngono ora. Putih kata abang kan ini macam-macam. Nah, ini kene putih kayak abang nang dilani kan ini. Yes. Kene ana putih kayak abang dikai benges kayak anu daya. Nomor loro fusuk. Fusuk itu semua bentuk maksiat itu fusuk. Karena berpotensi untuk fusuk, untuk ngerasani, untuk berpotensi. Di antaranya makan saja. Kumpul dengan ribuan orang. Dari Indonesia itu kurang 2 juta. Dan makannya itu nanti akan makan itu akan dengan wis ditaning-taning sapura-pura kan cukup dewe-dewe. Piringnya cukup dewe-dewe. Ana iwake siji-siji. Lah itu momen cukup luru, berarti juga kapati kentara. Lho iku jek lani. Oh dituwangi aja iku busuk ya. Dalam masuk jeding saja. Mulai dari Sukolilo itu sudah antri yang samono kae. Dalam antri itu ketika kita gilirannya di belakang terus langsung nyelidut ini sudah fusuk dosa nih. Apalagi campur karo wong akeh akan melihat orang berbagai macam, wong sing ngemis, wong sing macam siapa orang enek. Yang sehingga kadang kita akan mongkol kai kok ngono ini. Juga tidak boleh jidal. Kenapa? Karena kamu akan ketemu dengan mazhab, dengan sistem ibadah kepada Allah yang beraneka ragam, tidak hanya 200 atau tidak hanya 72 yang disebutkan dalam hadis, ratusan. Mungkin di sini kamu walaupun mendengar orang LDI tidak pernah melihat bagaimana ibadahnya orang LDI. Mendengar ada aliran Ahmadiyah, tapi bagaimana kamu melihat ibadahnya Ahmadiyah nggak tahu. Di sana tidak memberi nama ini Ahmadiyah, ini LDI, ini Muhammadiyah, ini Ahli Sunnah, ini tidak ada label. Tapi langsung melihat amaliyah yang beda-beda. Enak waktu sholat ya kentut. Kalau kamu hanya ngajinya Syafi'i saja nomplek, wih batal pak, tidak boleh. Kita ngarani batal, nggak boleh jidal. Jidal nggak boleh jidal.
Ngoten. Wong wedok isane takbir Allah, takbir ya weleke ya ketok ngono kae. Wong wedok ya wis jane. Mazhab kuwi lakonono, mazhab kono ben dilakoni. Tiga ini kok sangat potensi itu yang jidal sangat potensi. Kok delok wong kok ngene, lho kok ngene, ngene ya. Wong sak donya kumpul jadi siji, makanya kalau tidak dipesan jidal saling menyalahkan geger. Makanya ilmu haji itu kembangkan di Indonesia. Wah, luar biasa. Bertemu dengan berbagai macam aliran, berbagai macam agama seperti di Indonesia lakukan. Satu wala rofasa, dua wala fusuko, telu wala jidal, ayem negoro. Maraknya ya jidal itu sih ngene. Ketiga, haji yang hakikat menurut ahli hakikah. Mabrur secara hakikah yaitu adalah al-makbul. Orang yang tidak rofas, tidak busuk belum tentu makbul. Kalau sudah haji mabrur itu adalah makbul, tidak diketahui. Kelihatannya anteng malah makbul, gak makbul. Kadang gak haji malah justru hajinya makbul. Makanya pernah ada seorang waliullah berdoa kepada Allah agar hajinya diterima. Terus diberitahu oleh Allah, hajinya orang semuanya enggak ada, aku yang diterima yang makbrur hanya hajinya si fulan. Rumahnya ini, alamatnya ini. Terus dicari fulan itu, padahal fulan itu tidak haji. Itu kok hajinya makbul ini gimana? Nah, ternyata dia seorang fakir yang menabung, yang mengumpulkan untuk uang untuk haji, untuk daftar haji. Setelahnya akan daftar. Lalu ada seorang penjudi yang judi kemudian disuruh berhenti, mau kalau dikasih uang, akhirnya uangnya dibagikan penjudi-penjudi untuk berhenti dari judi sehingga tidak bisa haji. Loh itu malah justru sing mabrur. Makanya Bisri Al-Khafi ketika didatangi seseorang yang ingin mengajak Bisri Al-Khafi haji, dia tidak mau. Kepada orang yang ingin haji yang kesekian kalinya pamitan, ya Syekh, mungkin ada hal yang diwasiatkan pada saya atau diperintahkan pada saya akan berangkat haji, mohon doa restu. Kalau akan sampaikan, insya Allah akan saya laksanakan. Bisri Al-Khafi mengatakan, kamu ini karena sudah beberapa kali haji. Kamu haji ini untuk karena kebanyakan uang. Berapa uang yang kau sediakan? 1000 dirham. Apa karena kebanyakan uang? Apa karena kangen Mekah, kangen Madinah? Atau karena ingin mendapatkan ridhonya Allah? Kalau ditanya semacam itu, semuanya orang mengatakan ingin dapat ridhonya Allah, nggak akan ada yang kangen ngoten. Betul, mendapat ridhonya Allah. Iya. Kalau gitu bagaimana andaikan kamu dapat ridhonya Allah tapi uang nggak bisa dikaji, kamu nggak jadi haji. Siap Kiai, pokoknya mendapat ridhonya Allah. Ya wis gini aja. Uangmu itu berikan kepada orang-orang itu, di sana ada anak yatim yang tidak ada yang merawat. Kamu tuh penuhi kebutuhannya. Di sana ada janda yang banyak ditanggungnya tapi tidak punya penghasilan. Hutangnya banyak, kamu lunasi hutangnya itu.
Nah, dia mikir, saya mikir terus mengatakan, Afan ya Syekh, Asmi al-Hajj Qawiyyun. Saya inginnya haji sudah bulat. Akhirnya Bismillah Al-Kafi ganti noleh dengan bujem. Bujem itu mesen. Nah, yaitu uang yang dihasilkan dari syubhat itu akhirnya ya kita sarapkan untuk syubhat. Itu namanya haji syubhat. Ketailah. I'anatul muhtaj wa ighasatul malkhus wa ighasatul malkhus khairun min mi'ati hajjatin ba'dal Islam. Kamu membantu kepada orang yang dalam kesulitan, apalagi dalam corona semacam ini. Membantu kepada orang yang sangat membutuhkan, ya anatul muhtaj, itu lebih baik dari 100 kali hajian selain haji Islam. Loh ini kadang-kadang orang al-hajju al-mabrur salau jasa unilal jannah, kita ketemu sowan pada Rasulullah, akhirnya tergerak untuk haji berkali-kali. Padahal di daerahnya ada orang yang sangat membutuhkannya, membutuhkan ulurannya. Ini termasuk Abdul Haji. Sebenarnya bukan Abdullah, tapi hamba haji yang notabene nafsu. Yo ini. Haji itu yang wajib 1 kali. Lah kemudian yang kedua sunat dan seterusnya. Lah sunat ini ketika Anda ada kewajiban kamu tinggalkan. Kadang-kadang orang tuanya saja gak diurus, keluarganya gak diurus. Dulure melowarat, namun gawe sulit. Utang ae sik njaruk di obrek-obrek. Padahal cara Abu Hanifah orang yang masih ada mahram ini kewajiban memberi nafkah. Apalagi orang yang di situ biasanya mahram. Dari Imam Malik malah yang Imam Ahmad orang yang mendapat warisan. Andai kata dia mati dia dapat warisan. Ini wajiban untuk memberi nafkah. Tapi kadang-kadang coba sudah ini haji berkali-kali dulu lancar ya wis kono ya kono nah semacam ini loh yang kelihatannya berkali-kali haji tapi bukan hamba Allah. Kenapa? Allah merintahkan itu, jangan bukan merintahkan haji, tapi haji yo enteng mergane ya untuk refreshing kan ya. Nah ini kok KBIH niku ben tahun berangkat. Ya iku nyambut gawe. Lah nih balik haji ora ana sing ziarah. Mari haji terus lunga maneh ya ben tahun haji bahkan penulang nggih. Mekah rene. Mari haji ngeterno umroh. Nah, pagawe ana sing ziarah iki. Lah apa nek jane? Mulai kok haji malah duite akeh. Qala yajibu alal fidyatu liatam khusul maksud minhu. Niki iku haji mabrur. Wa yajidulan nambah ya fal jima wala zalika ngatasi ismu bil ifsati kalawan kerusakan. Kalau jima di samping dosa wajib bayar kafaroh, denda yang luar biasa yaitu hajinya rusak. Ila kana ing dalam hari kali ini ono apa jima qabla takhalula ini ing dalam sadurunge takhalul loro la bainahu ma takhalul awalan tahallul sani. Tahallul awal yaitu melakukan 2 dari 3 yaitu antara Arafah
Mulang jumrah Arafah, aku mulang jumrah Aqabah wukuf di Arafah. Terus tawaf apa itu namanya ifadah dan tahallul dan jumrah Aqabah. Kalau sudah melakukan 2 dari 3 itu berarti tahallul awal. Kalau Nawawi itu wahada iku jamaah amidan, tapi ngono mang lek jamaah amidan. Aliman bitakrim baing kana mengko menapa sejamaah jamaah niku nasiyan halilali au jahilan bitakrim. Nasiyan iki yo gak ngerti lek waktu haji nglindur au jami'atu tawati atau dijamaai sebelah matu bekuratan kali dan paksa waksa di perkaos lam yabsud apa lam yusid makora berusaha apa sejamal hajal alasah wala fityata dan alasah samping mak rusak wa wujubul qodoi lan wajibin baleni ali adah sanian lima maring haji absado kang rusaken sapa wong ing mah walau tatawuan senajan hajine tatawu. Nah, ini kericik-kericik menjadi gerojok-gerojok ngenyam dapat kesunatan malah jadi tele-tele. Paman amin kinin saking wong merdeka saya wong kawula wasapi lan sapi walau akrama lamun ikram diwacah wong kawula wajib ngono iku dipanggang wajib qada cah cilik ya wajib qada. Walau akrama mapalamun ikram sapa wong bil qada asra marratin kelawan 10 kali wa absada al jami'ah lan sakabehane dosa lazim maka wajib ing manapa qadaun wahid anil awal wa kafaratun likulli wahidin minal asri. Dia mengkodoni terus dirusak dengan jima maneh ngodoni dirusak dengan jima maneh ngodoni dirusak dengan jima maneh sampai 10 kali. Ini kodoknya hanya 1, tapi kafaranya 10 kali. 10 kali. Karena dalam kodok itu yang penting menghilangkan apa itu namanya tanggungan itu. Dicara gampang kan maling 10 kali ya Pak enggak dipotong 1 kali gitu loh. Apa ada talika Ibnu Hajar termasuk orang sholat subuh selama 25 tahun ternyata belum masuk waktu subuh. Nah itu ngodoninya cuma 1 kali sing akhir saja menurut. Enggak segigi ngodon ini yang pertama saja yang dirusak pertama. Nah yang kedua, ini kedua gak cukup harus ulangi lagi. Ketiga gak cukup harus ulangi lagi. Keempat gak cukup lagi ya. Sampai cukup hanya itu saja. Bauran kelan temuli. Fa ingkana mengkolamun ono pal fas itu berkorkang rusai kumrotan. Faid ada dua mengkau tembalan ini. Faid ada dua mengkau tembalan ini. Umroh iku fauron ingkal inggal. Faidah dua maka utai balani umrah. Faingkan alfasidu kumrotan faidah dua faidah dua maka utai balani umrah fauron kan ingkal-ingkal itu dohirotun kang bertelo. Jadilah umrah langsung ingkal-ingkalan ini bisa nampak langsung waktu niku sudah kita umrah sempurnakan terus umrah bisa. Karena tidak ada batas waktu. Lah kalau haji bagaimana kata faur niki? Nah, kata faur dalam haji ini tidak berarti langsung bisa dilakukan, masih tunggu amin qabil ya tahun depan, masih menunggu amin qabil. Al hajjan atau haji ya patu sawar mengkoden gambarakan apa ya ada bisanatul ifsadi ing dalam tahun ifsad bisa digambarkan fauran di dalam apa itu namanya haji tapi
di sanatul ifsad setahun ketika merisah kalau memang itu hajinya haji muksor. Haji muksor. Contohnya ini biayu syarakan kemudian dan cegah sapa se wong badal jima au keblau dan dalam sadurunge jima wa ya ta'adzar lan dadi angel apa almudiyun nerusaken pada halala ini. Jadi ketika ada ini ku haji mari umroh mari wukuf atau mari niat ihram kemudian jima ternyata akan berangkat umroh akan berangkat wukuf dihalang. Kalau dihalang kan wajibannya adalah bayar hadiah. Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi wala tahliku ru'usakum hatta yablughul hadyu mahillah. Loh. Setelahnya bayar tahallul dengan bayar hadiah, ternyata dia itu mempunyai kesempatan untuk lewat. Dia sudah dibuka lagi boleh karena distancingnya sudah dibuka, sudah diperbolehkan. Nah akhirnya niat haji untuk qadha ini bisa. Niat haji untuk qadha dan haji qadha itu juga mencukupi haji Islam apabila dia belum pernah melakukan haji. Itu keistimewaan haji ngoten. Sunatan atau selain sunat sama saja. Wa ta'bal mudbata halal sumaya sunu mengko ilang apa khasru pencegahan. Sekarang ini kan banyak akan menempuh perjalanan dicegah. Sing tak herani kok sekarang itu di gang-gang kecil-kecil itu ditutup semua. Akhirnya akan ngaji subuh, nulas subuh. Lewati bingung, wah ini tutup, ini lagi tutup. Ya akhirnya berawat. Kalau bawa kendaraan besar jelas gak bisa lewat sudah. Ya dianggap corona itu lewat jalan gimana mbak ini. Nah, kalau ditutup jalan ini loh, corona ini lewat jalan. Repot ini. Ya sembuh karepe wong-wong. Yang menginstruksikan untuk menutup itu sapa dia nih? Apa diarti? Apa sakarepe? Apa ada yang melakukan satu terus tirak-tirak ngono? Wal waktu tai waktu iku pakai dise tetep fa'ilam yuksur maqalamun ora den niku lho jenenge fa'ilam yuksur maqalamun ora den apa niku jenenge dicegah. Jadi dalam keadaan normal ini kan harus menyempurnakan haji. Yo ada monggo nyempurnakno sapa wong yang haji min amin saking tahun qabilen kang harap dia harus menyempurnakan di tahun depan. Untuk fa'ilam yuksur maqalamun ora den ringkes saking nyempurnakan haji. Kok den ringkes kok den cegah saking nyempurnakan menjata haji. Fa'ilam yuksur maqalamun ora den cegah saking nyempurnakan haji. Ada kembalian sapa min amin saking tahun qabilen kang arep. Apa taifata dari kamu kuna ada sapa Syekhul Islam fi Fathil Wahhab wa itmamul fasidi lan wajib nyempurnaaken fasid wa iki gendone akeh jimanu enake sak klenteng lorone ketiga rendeng. Jadi kadusa kafaro hajine rusak harus kodok harus nyempurnakan yang aduh mulek kan ini urusan mulek. Makanya mari kalau katokan repot. Umpama boleh katokan kan masih bisa membawa katok siun dikatok wasino terus gemboke ditinggal di omah. Kata wasi gemboke digawa ya padha ae.
biaya kang nekani sapa wong bijami'i mutabarati kelas kabeh pira-pira perkara kang den niku jenenge kang den wilang apa kang den bijami'i mutabarati kelas pira-pira perkara kang den anggap utawa den wilang-wilang haji wayastani bareng ngedono sapa jami'a manhiyatihi biaya dia bijami mutabaratihi wayastani balan kelawan ngedoi sekabehane larangane haji wa iralamun ora ayat dia mutabaratihi wayastani balan simama wajib ing haji likulin kesab aku damun lazim wajib ing haji apa damun likulin sama siji minasangi wajibat lan muharramat mengko di dalam ngodoninya aku di dalam hajine sing rusak ora wis rusak sak karepku lho dalam waktu rusak kok melanggar muharramat iku ada dam sing karo wajibat dam wis tumpuk wis bayar dendone jimat bayar dam rusak kodok kodoke fauron dosa aduh ini nah kalau mati ini gak bisa lepas mati tetap harus dikodoni mati harus dibayar ketika ada tirka nggak ada tirka malah bebas wis siar nih di sini yang juga perlu lebih rokok jangan bicara soal rokok surga ini ya nah, itu terserah fi masyiatillah. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bahkan tidak hanya itu. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Masih dunia musyrik itu sepuluh. Pokok wis stop. Buat ngono lho. Ya kalau dosa musyrik gak di sepuro. Walaupun tobat semua sahabat rata-rata nih. Kemudian sahabat itu musyrik. Sidina Umar baru mantan musyrik. Gara-gara di sepuro piye aja. Aneh. Wa ila lazim alikulin adamun wis li iftai jam'in krana awe fatwane golongan ulama min akabri sahabat radhiyallahu anhu bidzalika kunul lazim mau jamun ala mukhalifalan ora kang melayani kemujud lan maring jamun amamana pun haji yang satu kang misalkan sapa wong ing mah biridatin kelan murtad ing palaya jiwa poit mampu nyempurnakan mah karena enggak sah wa ina selama selajan mancing Islam sapa wong orang kan temuli ya anak ras berita iku abatatu mlebu berita haji bil kuliah kelan total wali zalik dan karena ada menggunakan abatatu bil kuliah tajibu bi'in dalam rida apa kabaratun apa tarik ibnu hajar fi fathil jawad baik tengah-tengah haji kok murtad ini langsung batal haji ini dari awal bisa berarti gak ada kodok gak ada kodok orang gak wajib itmam tapi wajib kodok Azari kau tem kono atamul wujub yakni angkro wa azari kau tem kono wujubul itmam walaupun rusak itu tetap wajib disempurnakno azari kau tem wujubul itmam walaupun hajinya sudah dirusak dengan perbuatan keji rupanya jima masih tetap harus disempurnakan sesuai dengan pendapat ulama karena firman Rasul karena firman Allah wa atimul hajja wal umrata lillah wa atimul nyempurnakna surah kabeh wal umrata lillah
wa ghairu nusuki utawi saliyane ibadah haji minal ibadat ora yutimu ora kena nyempurnakna sapa sira iku la yutamu kene la yutimu ora nyempurnakna sapa wong fasida ing rusake ghairun nusuk lil khuruji krana metu min saking lil khuruji krana metu min saking ghairun nusuk bil fasadi karena kalau selain haji dia sudah keluar begitu batal khuruj min hu mboten salate rusak ya berarti sudah tidak keluar salat maka gak kena disempurnakno. Kalau dalam haji tidak boleh keluar berarti tetap jalan fa'atimu jalan terus saja menurut al-hajj wal umrah. Wa wajiblan wajibil haji wal umrah apa yukrima yang to ihram sapa haji mil mikot. Dan ini kewajiban. Jadi mikro ihram berarti mikot itu kewajiban kalau tidak dilaksanakan. Yang mutabakun alaih. Kalau tidak dilaksanakan maka apa itu namanya dam tapi sah. Ini namanya mikot walamin akhir sinajan sang akhir mikot wa awaluhu utawi awali mikot juga abdol wa yukrimulan haram ala murid nusuk. Ini gitu apa mujawazatu mikot iki ngliwati mikot nusuk bila ikhramin kelan tanpa ikhram. Jadi kalau ada orang akan haji terus melewati jalur darat, melewati jalur udara akan ke Jeddah itu akan melewati lam-lam itu haram karena melewati mikot tanpa mikot tanpa nusuk tanpa ikhram. Fa'in fa'ala maqala nglakoni sapa nglazimah ing sing para udu bali yukrimak yen ikhram sawanang sange nusuk saking mikot ilaya kene ana sumak durami deki waktin al-khabitarikin al-kidarif qatin atau ketika kanca para rozimah Quran wajib mujud ngatasi wala yujmah wala ngatasi wong damel isaatu utawi jam gawe kerusakan ngene iku untuk bayar wedhus niki lek ora iso wedhus kongkon puasa 10 hari. Kalau bisa takwim, kalau bisa takwim karena padha karo tamato. Faman tamata bil umrati fama sayasam al hadi wa hadi wa malam yajid syam salasati ayamin bil hajji wa sabatin zarujatum tilka syaratun kamila dzalika liman lam yakun al hadil masjidil haram. Ini wajibane lalek nang tapi saat ini diatur ya kalau di kitab-kitab keluar jalur laut bisa tapi saat ini sudah diputuskan tapi tidak berdasarkan karena Jeddah itu tidak mikot, tak boleh mikot di Jeddah kalau berdasarkan itu nanti rame. Jadi boleh ya harus mikot di Sukolilo alasannya untuk mempersingkat waktu, untuk mengekspresikan waktu biar tidak ribet di sana. Jadi pemerintah harus seperti itu dalam kebijakan. Jadi yang maslahah bukan berdasarkan hukum ini dasar hukum itu geger karena pakai tidak selesai di dalam perdebatan gitu ya. Kalau akram itu nusuk betul satu mengkati semacam kebetulan pusing nusukin para jamaah alai. Apa tahu dan yang setelah pusasi mewajib murid lihat orang dinusuk. Kalau dia ikram murid dinusuk. Setelahnya melewati mikot terus balik ke Pratala Busihi binusukin para dama alaih alba daul lazimah pokoknya jadi ya gak macam ini
dia itu tidak ketika waktu lewat mikot tidak niat, tapi belum sampai melakukan balik maneh atau tidak balik tapi nangge daerah sing setara. Nah, kan di Jidah niku daerah setara karo Wilamlam. Gua akhirnya gak dam lan iki. Tapi tetep gak oleh ngoten lho. Melangkari ngoten. Karena iki kon balik niku kan alternatif bagi wong sing sudah kadung. Fala jama alai au ba'tawla simma wa khairu muridin nusuki. Idza jawazau wa khairu muridin nusuki utawi wong kang ora ngarepaken haji, berarti seperti pilote orang kan ngarep ngaji. Iku jawaza dalam mereka yang ngliwati sapa muridu nusuk ing mikot sumarata mengko ngarepaken sapa murid ing haji apa murid nusuk baru murid nusuk sumarata mengko ngarepaken sapa baru murid nusuk ing nusuk. Ati berangkatnya niku gak ngarepno haji. Sedang sebab dia ingin haji, apakah harus kembali? Ini dijawab piye? Baca misal jati mikotihi. Ini apa? Sumarata pamikotu mau wis ora usah balik mana? Karena inginnya haji waktu itu. Berarti jadinya ya dari mikotnya sana itu langsung. Nah, itu anu khidmah bil haji baik, lama-lama baik, ada dari rumah tidak dikian untuk nusuk. Wala yukala fulan ora dan perdi sapa wae murti nusuk al auta yang bali maring mikot afada zalika ramli. Wa yajibulan wajibil haji apa mabidu Musdalifah. Iki kewajiban yang kedua. Dal mabit di Musdalifah tapi hal ini mukhtalaf. Di kewajiban itu sing wajib sing muttafaqun alaih hanya dua, yaitu semuanya ulama, yaitu ngambil mikot dan balang jumroh, meliputi jumroh Aqabah dan jumroh Salasah. Semuanya selain itu mukhtalaf, termasuk niki. Yang kedua adalah mabit di Musdalifah niku nggih mukhtalaf. Tapi ini hampir semua, dan saya rasakan haji niku indahnya yang mabit di Musdalifah. Itu nampak kekompakan seluruh dunia kelihatan. Kumpul dari sisi kurang misalnya. Dan pakai oncor karena gak ada lampu. Gak ingat lampu sama ngomponi loh. Kayak padang mahsyar gini. Sebenarnya hal itu diekspresikan di Arafah, tapi kenyataan di Arafah enggak. Di Arafah itu walaupun toh, ya kecuali kalau dari atas, dari pesawat gitu. Kalau kita datang di sana nggak kelihatan laut lebar banyak orang, enggak. Kenapa? Punya tenda dewi-dewi kok. Satu kloter 450 nih. Anak-anaknya sendiri-sendiri ya. Nah, sehingga ya seperti perumahan dari kalian pas sana ya tendanya kelihatan tenda orang di rumah orang gitu. Nah seperti gini kan ya nggak kelihatan lebar karena banyak perumahan. Itu kalau di Arafah. Tapi kalau di Mina juga seperti itu. Nah, karena ada Arafah. Nah, cuma kalau di Arafah itu tendanya tidak permanen. Di sekunder, sehingga cepat banget begitu maghrib itu selesai enggak, maghrib tanggal 9 selesai habis bisa. Tapi kita sudah berangkat. Tapi kalau di Musdalifah itu nampak miskin tidak dunia kan bisa disiji apa, karena enggak ada satupun tenda.
kayak istighosah hanya berapa ribu orang Indonesia dan gembager kan apa mana itu sanororo ngoten niku ora hanya ribu juta 5 juta apa sih akeh munas untuk 5 juta berapa juta 5 juta kok sak mono munas jarene 10 juta niku wis mustahil jidan. Lek sing ngitung wartawan. Kalau di Mina juga gitu, gak kelihatan. Karena kelihatan tenda gitu loh. Nah, umpama entah Arafah entah, tapi entah yang di sana tuh 3 hari. Mulai tanggal 8, 9, malam 10, 2 hari setengah makanya. Nah, yo kalau nggak ada payone piye ngoten dong. Dan kenyataannya dalam wukuf itu tidak keluar, ya di dalam saja. Lain kalau orang Syiah, memang nggak mau di dalam. Nah, di luar tapi pakai mobil, tidak ada anunya, tutupnya, terbuka. Karena menurut Syiah itu wukuf itu harus langsung atapnya langit, panas-panas lagi atas langit ini. Ya kadang panas, kadang hujan ya. Wajib utai wajib mabit iku lakdatun sediluk finis wisani. Pokok sementing setelah jam 12 sana walaupun sebentar nyalail. Pak entah faham lamun budalan sapa wong totolak koplau dalam sadurunge niku lho menang mabit lasi mau ing wajib wong apa laut kudu balik maneh kudu meneng tok nang kono lah. Melebihi daripada kadar temanina ora kudu turu ora nginep ya setelah jam 12 nginep nang kono balik nang meneng muli-mulya budal mari ngoten budal lagi Mina malang jumlah kobah fa ilam yaud maka menera bali sapa ngata tola sehingga metu sapa apa fajula si mau kaji ngedam iki sing menurut wajib. Wa minalan mabit ing minah wajib utai wajib mabit iku mukdamu kuli lailatin aku ngaku ngerti geser-geser benailah minayali tasriki salasah berarti bisa satu pokoknya yang penting banyak nyalail bisa mulai maghrib sampai jam pokoknya setelahnya jam 12 atau bisa sebelum nisfu atau jam 12 terus sampai subuh kan bisa. Tapi ini sulit saiki. Ya dia katakan ditempati orang-orang haji plus. Kemudian kalau datang di sana kalau sendiri itu nggak masalah. Kalau rombongan itu nanti diobrak-abrik polisi itu nggak boleh. Wazalika kalau beradaten pak entaro kamu tinggal sapa wong ing mabit di Mina di biaya sida ala nisfi sementing itu balik nisfi awal dan nisfi sari sementing ya sida alam nisfi kalau itu syaratnya ngoten. Wazalika malam yang far dalam sakine ora lunga sapa kepragut bisamsi fil jamisani kalau tidak nafar awal. Nafar awal itu pada tanggal 12 sebelum maghrib sudah pulang. Ada nafar awal mulai subuh ya masalah. Pak ila lamun ora nafar awal. Sakoto moko gig ngene. Sakoto moko ila lamun ora malam yang far berarti nafar awal. Baik dalam orang lamian karo orang nafal awal berarti nafal awal sakota mabidul lailah
Mabit dalam wengi asali satu kang nomor 3. Waram di jumratil aqobah lan barang jumrah aqobah yaman nakhri. Intan dina nakhar wa waktu utai waktune yamun aku gak jumrah aqobah iku minis wilayatin nakhri. Saawet saking separo niwet malemin nakhar. Dadi malam jumrah niku tidak ada yang ba'da nisfil lail kecuali aqobah. Niku ba'da nisfil lail. Kalau jalan jumrah Salasa pada malam 11 itu tidak boleh qabla ba'da nisfil lail. Minimal pendapat yang memperbolehkan adalah ba'da tulu'il fajri, pendapat Imam Asnawi, Imam Rafi'i. Untuk Salasa, untuk 12 dan 13 ini bebas. 12-13 ini bisa dijamak tanggal 11 itu sekaligus untuk 12-13. Atau dijamak di akhir 12, aku 11, 12, 13. Nah, ini ya resiko di akhir, di awal. Jadi tanggal 11 itu mbalang jumroh Salasa. Ula wusta kubro untuk tanggal 11. Terus baleni maneh ula wusta kubro untuk tanggal 12. Baleni maneh ula wusta kubro untuk tanggal 13. Sehingga wis gak kewajiban dalang, tinggal menunggu nginep saja. Nginep malam 12 pagi sudah keluntung-keluntung mulai nang omah ya. Main di sana di Mekah kono Nah, lah itu enaknya kalau dilakukan dengan apa itu namanya tahallul, dengan model tanazul. Mari balang jumroh aqobah, motong rambut, atau gak usah motong, berangkat ke Mekah, tawaf, sa'i kalau memang belum sa'i, tawaf, sa'i, tahallul, sani. Tahallul sani ya beres, kajine gak ada apa-apa Ustaz. Nah, ini lah cah nom terus karo bojone pisan. Wis tinggal jaran-jaranan di hotel di Mekah kosong. Ngomong kabeh sing nggih Mina wis ana. Hotel dinggoni dhewe wis ana ngene. Niku lak sing nom-nom, sing tua wis ndak bisa. Karena sudah perjuangan hidup. Perjuangan saja kadang nggak hidup bisa. Ngoten. Warab jumratil aqobah yaman nakhri wa waktu minis wilailatin nakhri saking separone malam nakhar. Wa yakhrujulan metu apa waktu ikhtiar bi qurbi syamsi yaumihi kelawan surupe srengenge dina nahar. Jadi malam jumrah aqobah pada hari ketiga tidak apa-apa. Pokok hari ketiga malam keempat tanggal 11, 12, 13 sadurunge turu. Walau bilah doten senajan kurang sediluk. Wa intalan taro kaum kalam tinggal sapa ndima. Wa intabulan dan finatakan apa aklu sapi hasoyatin ngalap itu pira-pira rekil minal misali palairan dan waktu wengi. Boleh ya wangel ya. Wa ramil jamaratilan balang berpro jumrah Salasa kang 3 ayamat tasriking dalam dina tasrik. Ayamat tasriking dalam dina tasrik kula yamin wa waktu utai waktune ramil jamar Salasa iku minal sawali saking ning sire srengenge. Iki sing umum ten iki. Wa yakhrujulan metu apa waktu ikhtiar bi qurbi syamsi. Wa yaqulan tetep apa waktu lata ila akhir ayam tasrik di kemaring akhir dina tasrik. Wa taturam yutai wilangane balang di kuliah min kerisa-saben dina min ayam tasrik asalasah iku akhadun wa isruna selikur apane hasotan. Likuli jamrotin
iku tetep kedhe saben-saben sak sumur sabun utai pitu krikil. Wa isaraturan den salataken apa ya denteng awi disopan bi jumratil kubra. Jumrah kubra. Ndika kulon dhisik ngetan. Awaya utai jumrah kubra iku alati jumrah ya tali kang ngiring-ngiring apa alati Masjidil Khif. Sunnah bil wusta. Kok etan dhisik. Kok etan terus kulon. Jumrah kubra ku etan. Terus wusta terus jumrah Aqabah. Jumrah Aqabah cuma jumrah Aqabah lati ya asfalu Mina paling ngisor Mina. Jadi paling ngisor niku di paling kulon dalam jumrah Aqabah itu sumure niku separuh sebelah kanan lek ngadep ngidul sebelah kanan nih separuh ini Mekah sing separuh sebelah Mina di tengah-tengah nih. Makanya kalau dulu itu dipermasalahkan para orang yang nafar awal, kalau setelahnya barang jumrah Aqabah kemudian langsung nafar awal, setelahnya barang jumrah ini Aqabah nafar awal dan balangnya dari barat itu nggak sah nafarnya karena tidak keluar dari Mina. Itu dulu. Sekarang nggak ada permasalahan karena nggak bisa keluar sana, mesti balik mana karena pintu satu kan ya. Nah, biar kan pintunya yang ngetan keronteng akhirnya banyak yang meninggal. Saya nggak bisa karena pintu keluar dengan pintu masuk berbeda. Waya kerucu waktu ikhtiar gugur bisa siomi wayun tampulan dan sunatakan andimang waya koran tetap waktu rata ilah kiamat tasrik wa isyarat penantian sunatakan apa ya tapi jumratul kubra waya udah jumrah kubra kualati jumrah tali kang giring-giring apa alati Masjidil Khif summa bil wusta summa bi jumratil Aqabah. Niki wusta anu sughra alati iku asfalu minna wa ayarmiya khasotan wa ayarmiya tembarang sepang khasotan sak kira khasotan kalau ramang kram barang sepang biakitatin saban kan bidu azaan dadi umpama pitung krikil niku diantemno sepisan azam moko nyukupi iman ning nyukupi ing wong wa ayyakuna ento ana apa almarmiyu barang kang den balengaken hajaran watu gak kena sandal wa ayu sama lan den arane para miuromyan jalan nodok ora kena kalau watu amukram jalan sawangal hajara ing watu min ghairi ramyin sing tanpa den balengaken lam yakri moko ora nyukupi apa watu wa antakwa alanya to demi bapa si khasayat iku bil markah antakwa bil marmah ing dalem nggon balang wa te marmah iku mistama al khasan lan kumpule krikil aswala saksi kang duwe ana ngisore perkara kang jenggereng dene tengah-tengah iku ana kaya jenggereng anu tembok pembatas ya ini baru diuncalon nang kono aku lek ngene iku blek dina tembok sini kan jumrah Aqabah niku kalau katakan separuh Mina, separuh kanan iki Mekah, separuh kiri iki Mina. Nah, terus bunder ngene. Nah, terus iki ana pembatas, ana apa tembok yang gunakan tumbalan. Harus sampai sana. Kalau rama mau kelam barang sama mikhadan sama anak sama kau mikubi engkau ngapain pun wis. Kalau doa dus kalau rama ilal hawa. Kalau rama mau kelamun nejak mau barang sama wong ing ilal hawa imaring abang-abang hawa kau ama kau tumi apa sih hajar bin dalam marma. Au syakau tu mamang sama wong fi buku dalam tunggangi hajar bin dalam marma lam yakfi. Moro daun calon di bawur. Wing sampai gak ketok terus jatuh pada marma apa tidak nggak tahu mamang ayo gak sah Pak antak wala yang demi apa sih hasad filmat wis walau tatakhraj lamun glundungaken sapa wong anu saking anhu ba'da kusulihi fi ngene walau tatakhraj lamun glundung apa watu anu saking marma bata kusulin dalam sause kusule hajar bin dalam marma kafa mencukupi apa tatakhrus. Jadi ketika
waktu itu sudah sampai pada Marma. Terus gelundung balik kembali lagi seperti dahulu. Yang usah nggak apa-apa, karena sudah sampai pada tujuan walaupun sudah kembali lagi, karena kembali itu sudah tidak senggel lagi, kembali senggel bareng Maria. Wis rondo pisan. Wa idza ramalan dalam alkan balang sapa wangasan alyamasania. Wa nafaro lan lunga sapa keblagur bisamsing dalam sadurunge Zulfi srengenge wong. Sanesania pada tanggal 12 balang, terus marang ngono ndang mulai sadurunge Zulfi srengenge. Jasa makawenang apa wong. Nanti enggak masalah. Bahasa kota lan guguran sing apa mati jalailati salisah mabit ing dalam nomor telu. Waman tajala fi yaumaini fala isma alaih waman ta'akhkhara fala isma alaihi liman ittaqo. Jadi waman tajala fi yaumaini rong dina wis kesusu monggo fala isma alaih. Waman ta'akhkhara ya fala isma alaihi liman ittaqo. Para tatakoris para mai sakoto anu sanging wong pemabitu sali yaumil salisah. Para malan balangan sapa wong ya mahing ngene yaumil salisah. Apa tebata talikan kun roma suparomli. Parun surutun nafar awal. Ana nafar awal nafar sani. Apa nafar sani ana tahalul awal tahalul sani. Surutu sikati nafar utawi syarat saya nafar iku khamsatun. Al awalu ta kang awal. Al awalu ta kang awal iku yang baru. Udalan sapa wong dunya misani ing dalam dina kaping pindho min ayam tasyrik. Rasane kaya kun yang ana apa nafar ba'da zawal. Dalam sause lingsir srengenge. Berarti sudah iki bagi iki sing dikene asah memang gitu. Ada yang memperbolehkan itu ba'da subuh itu berarti ya kalau Imam Rafi'i Imam Asnawi niku mon dhaif. Asal isu kaya kuna pak taram yamin akhri dalam sause balang dina nakhar. Al yaumaini lan dina loro pak tahun dalam sause nakhar berarti tanggal 10, 11, 12 sing 10 bini Aqabah terus balang 10, 11, 12. Arab iku kaya kuna tono sapa wong kuat bata teman-teman sing nginep sapa alalate ning dalam rong wengi. Kabla dalam sadurunge nakhar bimina harus pernah nginep. Al-Khamis ayam yang ternyata seorang nafar. Waktu nafar iku pak tata mamira bil jumrati. In dalam sausi sempurnane balang jumroh pak tata mamira bil jumrati Aqabah dalam sausi sempurnane balang jumrah Aqabah. Wa ba'da rujulan dalam sausi baline wong ilah khadimina paling batas mina sini lho sing dimaksudno harus ba'da rujuk ilah khadimina. Berarti lah embalang jumrah Aqabah itu dari sebelah barat. Terus pulang itu tidak sah. Kenapa? Syarat ini gue ba'da rujuk ilah khadimina harus kembali lagi ke timur. Itu zaman dulu loh yang masih bisa dari timur langsung luntung-luntung pulang bisa. Saya ini nggak iso karena apa itu namanya keluarnya dari timur, terus exitnya itu mubeng. Ini yang tidak bisa langsung keluar kelapa-kelapa ya biar nggak bisa. Termasuk kewajiban mana sing nomor 4, nomor 3 apa 4 ini. Waktu waful wada iki sing mukhtalaf juga. Iman kedua ngarotakan ngarepakan sapaman al-khuruj metu Makkah. Walau liduni masafatil qasri lan iki. Senajan toh
kurang saka Masafatul Basri. Ini gak pernah dilakoni. Orang yang cari Mekah untuk belanja di apa itu namanya, belanja di airport, di airport itu di Jeddah, di pasar internasional, itu harus tawaf wada, sing aranani wajib, dan ketika masuk kudu umroh, kudu niat umroh. Ini repot sak warepe. Karena niat umroh itu merupakan penghormatan bagi orang yang masuk di tanah haram. Lek metu tawaf wada. Wa tawaful wada liman aratal khursi makal. Fa intara kamu kalamun tinggal sapa wong ing Mekah. Walau antara kamu kalamun tinggal sapa wong ing wada. Kalau makian senajan wong kang bangsa Mekah lasima mewajib wong modamuhu. Dam itu wada bagi wong sing ngarani tawaf wada itu wajib. Naam yusasna dan jabakan apa sapa al-kharij metu litan'im lil umrah. Nah niki. Awal kharij itu kang metu litarwiyah. Bi Arafah fa inna la tawafa alaihi. Jadi kalau akan ke tan'im mestine niku wajib umrah, tapi niki ora apa-apa lah, sunat tok ae. Ora sulit. 15 kilo. Kayaknya 15 kilo buat berapa kilo itu tan'im dengan Mekah itu. Pokoknya 2 riyal kan. Awil kharij tarwiyah bi Arafah. Di kharij tarwiyah di Arafah itu orang yang akan ke Arafah kesunatan tanggal 8 itu sudah bermabit di Mina tarwiyahan. Dan hal itu dilakoni oleh beberapa KBIH, akan tetapi saya rasa percuma karena mabit di Mina itu pun di maktabnya, di anunya pun tempatnya yang itu Mina Jadid atau Mina Asdad, bukan Mina Qadim. Kan ya buat apa? Walaupun namanya Mina tapi kan ya bukan Mina. Mina produk baru. Buat apa? Tapi ya gak apa-apa lah, sing nglakoni sekarang. Itu yang jelas orang senang diajak mabit ini tarwiyah, ini tarwiyahan. Padahal itu Mina Jadid itu bermasalah yang ngoten ta. Wa inna la tawafa bila kan sakabu tapi disunataken ketika akan sunatan tawaf wada. Afata talika kun istasna suparamli. Fa hadil khamsatu maqaitaini ma wajibatul haji wajib. Iku wajibatul haji beberapa kewajiban haji. Ana 5. Wajib baru lanten. Nanti sing loro niku wajib, sing telu niku sing enek maneh jane satu kewajiban niku. Yaitu jamun bainal lail wan. Nah, tapi gini kok gak enak ini. Nek 5 niki sing loro tok sing wajib. Secara mutafak sing telu niki wajibe mukhtalaf. Niki hitungane mek 5. Wal mutamat ana utawa sawafata iku la syara napa mutamat apa sawafata iku minyak saking nusuk. Ini walam yujbar lan ora den ngene iki. Fal khamsatu iku wajibatul haji wajib baru lan den tambal ya fal waqitu min habidamin. Ati 5 niki kalau ditinggalkan wajib jam. Wajib jam. Bagi yang mengatakan ini wajib diono jami. Qala Syarqawi waktu hadza tawaf wa ageni waktu hadza tawaf utai milang-milang iki tawaf min wajibatil haji ku mabdun den jenengaken ala anal ngatasi temen stune tawaf wada iku minal manasik. Ngitung tawaf wada iku min wajibatil haji karena
dianggap daripada manasik. Wal mutamat anna temen supine tawafata iku la saurana tawafata iku minas sing manasik bal yajibu balik wajib apa sih tawafata alaman ing atase wong ngaroda kang ngarepaken sepaman firqa Makkah. Jadi hanya pada orang yang keluar Mekah saja. Saan padha kana ana sepaman hajan amutamiron. Am gaira mautnya haji lan umroh. Hazani utawi iki perkara loro. Hadza iku inaroda. Hadza utawi tawafata iku lasan manasik. Iku inaroda lamun ngarepaken sapa wong firqa ing misai Mekah. Ale misai makanin ala masafati kasrin maring panggonan kang tepi kosor. Saun kosodasan uga kosodatan aja semangali komafi dalam makan amla. Tawafata itu wajib lek duduk termasuk manasik. Kalau memang keluarnya menempuh perjalanan yang masafatul qasri. Tapi kalau tawafata itu minal manasik harus dilaksanakan walau liduni masafatil qasri. Walau liduni masafatil qasri. Nah sing iki ada in arada firqali makarin ala masafati qasrin, baik itu mungkin atau tidak. Fain arata firaqaha ing misai Mekah dimakanin karena panggonan duna zalika kang saandape masafatul qasinu zero. Kalau dia itu pergi dari Mekah misai Mekah perjalanan yang tidak mencapai masafatul qasri masih perlu ditinjau kembali, masih perlu ditimbang. Piye nimbangi? Nimbangi ingkau setara menuju sokongan alikamata yang mungkin ping dalam makan lazimah mengwajib uang bertawaf wada. Wa ila lamun ora kosodah kan khurja yang temen disuwang umroh falah mengkorano tawaf wada. Falah mengkorano tawaf wada. Jadi meninggal no Mekah niku kewajiban tawaf wada bagi orang yang mencapai masafatul qasri, baik itu mukim atau tidak mukim. Kalau kurang dari masafatul qasri apabila niat mukim wajib tawaf wada. Kalau tidak niat mukim tapi keluarnya anak untuk umroh itu tidak ada tawaf wada. Benar. Jadi kalau perjalanan masafatul qasri itu baik niat mukim atau tidak niat mukim kewajiban untuk tawaf wada. Kalau tidak sampai masafatul qasri tidak wajib tawaf wada kecuali kalau memang ingin mukim. Wana batuha utai pira-pira cucukulan ini wayah kerumunan haram apa saidul haramain